Assalamualaikum my students, for PA, for PB, sama ya, salamnya sama aja, satu kali aja. How are you today? I hope you and your family are well, and I hope you're missing me because I miss you so much. Also, who misses me? Ya, nggak ada yang jawab, nggak apa-apa. Okay, for today, for PB, for today I'm going to be your mathematics teacher, okay? So, no more mathematics. Pay attention to the explanation that I'm going to say. Before I start explaining about the topic today, I'm going to count until 10. And I want you to prepare your stationery and notebook and take a note of what you've got from this video, okay? Okay, I count down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time is up. Udah tersedia ya? Jangan lupa dicatat. Oke, our topic for today is pengumpulan data. Pengumpulan data ini terdapat di buku YSPS chapter 8. Dan kalau yang My Pulse Are Here-nya atau buku Cambridge bisa dilihat textbook 4B chapter 14. Before I explain further about pengumpulan data, kalian harus tahu dulu apa itu data. Oke, apa itu data, nak? Data adalah catatan informasi yang bisa didapat berdasarkan fakta. Berarti data ini didapat berdasarkan fakta ya, nggak boleh dengan hasil karangan atau imajinasi. Selanjutnya gimana cara dapatkan data, Miss? Kalian bisa dapatkan data dengan mewawancarai narasumber atau dengan pengisian angket. Angket itu seperti nanti seseorang akan membagikan kertas dan kalian akan menuliskan jawaban kalian di kertas tersebut. Lalu si pemberi angket akan mengambil jawaban kalian dan menuliskannya satu-satu. Dah, begitulah data didapat, oke? To make you understand more about the definition of data, I have a picture. Here is a picture of some animals in a forest. Jadi, dari picture ini kita bisa mengumpulkan data. Ayo kita kumpulkan datanya sama-sama. Sekarang, kumpulkan data dari all animals on this picture. Let me repeat, all animals on this picture. Sekarang siapkan buku tulisnya ya, kita catat sama-sama. We're going to start from the rabbit. Kita mulai dulu dari si rabbit ya. Let's count how many rabbits are there. 1, 2, 3. There are 3 rabbits. So, the rabbits are 3. Let's continue to the squirrel. How many squirrels are there? 1, 2. 2 squirrels. So, the squirrels are 2. Next, let's continue to the fox. Can you see the picture of the fox? How many foxes are there? Correct, only 1 fox. So the fox is 1. Do you see any more animals? Yeah, you're right. The butterflies. Let's count how many butterflies are there. 1, 2, 3, 4. Do you see more butterflies? No. So means that the butterflies are 4.
Setelah kita kumpulkan gambar hewan yang sejenis, maka kita sudah bisa dapat datanya. Coba baca lagi catatannya, apakah sama dengan catatan Miss? Ini yang Miss buat ya. Tadi rabbitnya ada berapa? Oke, 3 rabbits. Good. Next, squirrel. How many squirrels? Yeah, 2 squirrels. Next, fox. 1 fox only. The last animal is butterfly. Okay, the butterflies are 4. Sama jawabannya? Kalau sama, congratulations. Inilah data yang kita peroleh dari gambar tadi. Setelah kita dapat data dari gambar yang tadi, untuk membuat data tersebut lebih rapi dan mudah dimengerti, maka kita masukkan ke dalam tabel. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu tabel? Table is a set of facts and figures arranged in columns and rows, and it is very useful way of organizing numerical information or data. Jadi, tabel ini terdiri dari rows and column ya. Oke, yang ini gambar rows. Yang ini namanya columns. Bisa dimengerti? Kalau rows dari kanan ke kiri, kalau columns dari atas ke bawah. Oke? Sekarang kita lanjut bagaimana memasukkan data dari gambar yang kita peroleh tadi ke dalam table. Let's see. Here are some steps for you to convert your data to a table. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Let's go. Yang pertama, langkah pertama adalah kelompokkan jenis yang sama. Maksudnya jenis yang sama tadi adalah si rabbit sama si rabbit, squirrel sama squirrel, fox sama si fox, butterfly juga sama si butterfly. Step number 2, hitung berapa anggota pada jenis tersebut. Maksudnya anggota tadi adalah rabbit, ada berapa anggotanya? Rabbitnya ada 3. Lanjut, squirrelnya ada berapa tadi nak? Ya, 2. Foxnya ada 1. Continue, butterfly-nya ada 4. Ngerti ya? Yang ketiga, tentukan jumlah rows dan columns yang diperlukan. Selanjutnya, write down the title and fill in the table based on the data you've got. Oke, sekarang kita akan membahas step number 3. Tentukan jumlah rows dan columns yang diperlukan. Sebelum membuat table, kita harus tahu dulu berapa benda yang telah didapat datanya. Tadi yang digambar, Miss suruh kalian cari apa? Cari data apa? Data animals. Jadi, sekarang ada berapa data animals-nya, nah? Ayo, for PA, ada berapa? For PB, ada berapa? Oke, there are 4 animals. Yang pertama, rabbit, squirrel, fox, and butterflies. Karena ada 4 animals, jadi tabelnya harus 6.
Kenapa harus 6? Karena 2 rows lagi dikhususkan untuk menulis judul dan total. Jadi jangan lupa tambahkan pula 2 more rows ya, 2 baris lagi. Step number 4. Write down the title. Miss, apa sih fungsinya title ini? Title ini berfungsi untuk menjelaskan kembali yang mana benda yang kamu hitung dan berapa jumlahnya. Here is the example of title. Karena tadi Miss suruh kalian mencari data about animals on the picture, so the title is animal. Selanjutnya, number di sini bertujuan untuk menjelaskan berapa banyak animal yang berada dalam satu jenis. Step number 5. Fill in the table. Di sini sudah tinggal mudah ya. Tugasnya hanya mengisi saja. Mengisi data yang sudah kita peroleh tadi ke dalam table. Oke, sesuaikan dengan judul. Lihat, look at the title. The title is animal. Berarti kalian harus tulis the name of the animals. Selanjutnya, di kolom number tulislah berapa banyak rabbit, squirrel, fox, and butterfly. Understand? Oke, di bawahnya tadi ada total ya. Total, so the total of animals on that picture is 10. Kalau kalian masih belum yakin, boleh dibuka lagi gambarnya yang tadi dan cocokkan apakah benar rabbit plus squirrel plus fox plus butterfly itu semuanya 10. Kalau benar, congratulations, your answer is correct. Here is your table. Ini dia datanya ya, data dari gambar yang sudah kita cari tadi. Isn't that easy? Gampang ya? Smile. The thing you need to do is remember the steps of making table. Ini aja yang perlu diingat ya nak ya. The first step, kelompokkan jenis yang sama. Kalau ada jenis yang sama, digabungkan, didekatkan. Lalu setelah itu tinggal kita hitung. Lalu tinggal buat tabelnya dengan cara menambahkan 2 rows lagi untuk title dan juga total. The fourth, write down the title. Harus sesuaikan dengan data yang didapat ya. Misalnya, Miss mau kalian cari jumlah ikan yang ada di laut. Berarti judulnya harus ikan dan jumlah. Understand? And the last is, tinggal dipindahkan aja data yang sudah kita dapat ke dalam table. Dan kalau kalian masih ragu, pada kolom total boleh diulangi lagi. Maksudnya, boleh dihitung kembali. Kalau seandainya jumlahnya tidak pas, maka pasti perhitungannya ada yang keliru. Okay, now let's try part 1. Let's try ini bertujuan untuk melatih your understanding. Have you understood about the explanation that I've explained?
Sekarang Miss tes ya. Question number 1. Make a table of male and female teachers in your classroom. Remember, male and female teachers in your classroom. Jadi, jangan ada yang hitung Pak Fauzi ya, atau Pak Mahmud, Pak Ihsan, Umi. Hanya yang masuk di kelasmu aja, seperti Miss Debbie, Miss Bani, Seruli, oke? Now, let's try number 2. Please read this question. Oke, Nemo bingung. Dia punya banyak birthday candles, tapi dia mau semuanya tersusun, sedangkan gambarnya ini masih acak-acak. Jadi, let's help Nemo to arrange her birthday candles. Terus susunannya itu dimasukkan ke dalam table ya. Don't forget to follow the steps that I've shown you before, okay? If you find any difficulties, just let me know. Boleh ditanya via WA atau ke wali kelasnya ya, khususnya untuk kelas 4PA. Well, that's the end of our lesson today. If you have finished your assignments, don't forget to submit your answers on Mathematics Classroom with the title Let's Try. Dikirim ke kelas Mathematics ya nak, judulnya Let's Try. Jangan dikirim ke kelas tematik atau ke kelas lain. Okay, I'm going to choose 5 winners from 4PA and 4PB. Jawaban yang paling benar dan yang paling cepat. Misalnya, 4PA ini ada 24 students dan 24-nya itu benar semua. Jadi, Miss akan pilih 5 tercepat, okay? Same like 4PB also. The winners will be rewarded by something. Tapi please jangan ada yang bilang, Miss, I mau iPhone X, I mau iPhone 11, I mau Apple Watch. Jangan ya, please. Handphone Miss aja pun Samsung Galaxy A, okay? Tapi Miss akan reward by something, ya minimal stationery lah, nggak terlalu besar. Tapi nggak stationery juga sih. Let's see later, okay? I'm going to announce yang for 4PA. I'm going to tell Miss Bani who are the winners. Thank you so much for watching, everyone. And don't forget, stay at home, take much water, and don't forget to perform salah, okay? Jangan lupa sholat. Assalamualaikum.